Bab 6. Hidup damai dalam kebersamaan. Fase C. Kelas 5. Semester 2. Tujuan pembelajaran. Setelah melalui proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Meyakini kebenaran isi pokok Al-Quran Surah Ali, Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256 dengan tepat. 2. Membaca Al-Quran Surah Ali, Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256 dengan fasih. 3. Menjelaskan inti pesan dari Surah Ali, Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256 secara benar. 4. Menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan kandungan Surah Ali, Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256 dengan tepat. 5. Mengidentifikasi perilaku yang sejalan dengan ajaran dalam Surah Ali, Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. 6. Mengambil pelajaran, ibrah, yang sesuai dengan makna Surah Ali, Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256 secara benar. Bismillahirrahmanirrahim. Menghafal Surah Ali Imran 3 ayat 64 dan Al-Baqarah 2 ayat 256. Bacalah ayat-ayat tersebut secara berulang-ulang. Awali dengan membaca istiadzah dan basmalah. Niatkan hafalan semata-mata karena Allah dan mengharap ridanya. Usahakan dalam keadaan berwudu atau suci karena hal itu lebih utama. Mulailah menghafal dengan potongan ayat, tidak perlu langsung satu ayat penuh. Setelah potongan ayat pertama selesai, lanjutkan ke ayat berikutnya dan ulangi secara terus-menerus. Teruslah membaca dan mengulanginya. Mengikuti acara hafalan Al-Quran. Pernahkah kamu mengikuti acara hafalan Al-Quran? Kapan kamu mengikutinya dan di mana? Apa yang kamu rasakan ketika hafalan Al-Quran? Coba ceritakan. Buatlah tabel seperti berikut ini, tulis potongan ayat surat Ali Imran ayat 64 dan hafalkan. Buatlah tabel seperti berikut ini, tulis potongan ayat surat Al-Baqarah ayat 256 dan hafalkan. Aktivitas kelompok. Diskusikan. 1. Bagaimana cara mewujudkan kerukunan antar umat beragama? 2. Bagaimana cara menciptakan kehidupan yang tenang dan tenteram? 3. Ceritakan pengalaman kalian hidup berdampingan dengan para tetangga. Kisah penyejuk hati. Ketika matahari bersinar sangat terik menyinari bumi, Nabi Muhammad SAW segera berangkat menuju kota Taif untuk menyampaikan ajaran Allah. Namun, setibanya di sana, beliau tidak memperoleh sambutan yang baik. Ajaran yang disampaikan justru ditolak dan beliau mendapat perlakuan keras. Bahkan, Nabi Muhammad SAW mengalami luka yang cukup parah hingga giginya patah. Melihat kejadian tersebut, Malaikat Jibril alaihissalam segera menawarkan pertolongan seraya berkata, "Wahai kekasih Allah, apa yang engkau kehendaki agar aku lakukan sebagai balasan kepada mereka? Jika engkau menginginkannya, aku akan membalikkan bumi ini sehingga mereka hancur dan tertelan ke dalamnya." Sambil menahan rasa sakit, Nabi Muhammad SAW tetap tersenyum dan berkata, "Jangan, wahai Jibril. Mereka berbuat demikian karena belum memahami Islam. Namun, aku berdoa agar keturunan mereka kelak menjadi penerus tugas dakwahku." Buatlah tabel seperti ini, tulis kalimat-kalimat yang ada pada tabel dan pilihlah jawaban yang sesuai denganmu. 1. Saya berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, maupun agama. 2. Saya menghormati orang lain yang sedang melaksanakan ibadahnya. 3. Saya menerima adanya perbedaan pendapat dalam pelaksanaan ibadah. 4. Saya beribadah semata-mata karena Allah. 5. Saya memahami bahwa terdapat perbedaan pendapat. Rankaman. Surah Al-Baqarah artinya sapi betina. Surah ini berada pada urutan kedua setelah Surah Al-Fatihah. Surah ini tergolong Madaniyah yang menjelaskan tentang pokok keimanan, bukti-bukti kebesaran Allah, sifat-sifat manusia, perintah dan larangan Allah serta janji dan ancaman Allah. Surah Ali Imran artinya keluarga Imran.
Surah ini berada pada urutan ketiga dalam Al-Quran, jumlah ayat ada 200 dan tergolong Madaniyah. Surah Ali Imran berisi pesan pokok tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah, janji dan ancaman, serta kisah para teladan. Pesan pokok surah Ali Imran 3 ayat 64 antara lain. A. Persamaan, kalimatun saw, mencari titik temu dengan berdialog dan bekerja sama dalam pembangun cita-cita, agama, dan bangsa. B. Bersifat terbuka, luang, terhadap keyakinan yang berbeda. C. Menjauhi perbuatan muzarak. Pesan pokok surah Ali Imran 3 ayat 64 antara lain. A. Toleransi. B. Teguh pendirian terhadap keyakinan. Kebiasaanku. Aku mengetahui bahwa ada agama-agama lain selain Islam. Aku juga tahu mereka memiliki hari-hari besar untuk dirayakan dan memiliki tempat ibadah yang disucikan. Aku mengerti bahwa perbedaan ini adalah hakiki, sehingga aku tidak akan memaksa pemeluk agama lain untuk mengikuti ajaran agamaku. Aku yakin itulah keunikan Indonesiaku yang beraneka suku, bahasa, dan agama. Aku terbiasa menghargai dan menghormati mereka. Aku menerima mereka sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Pesan moral. Agama yang dicintai Allah dan Rasul-Nya adalah agama yang toleran. Refleksi. Alhamdulillah, kalian telah belajar dengan sungguh-sungguh. Banyak pengetahuan yang sudah kalian dapatkan. Menurut kalian bagaimana belajar hari ini? Apa yang hendak kalian lakukan setelah menerima pelajaran ini?